Terus di sini juga akan aku sampaikan bahwa pengajuan visa bisa diwakilkan ya. Karena biasanya untuk visa magang itu yang mengajukan adalah pihak LPK ya. Ya, jadi pengajuan visa ini bisa diwakilkan. Ya, bisa diwakilkan anggota keluarga, perwakilan dari tempat kerja. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse dan X Magang. Oke, di malam hari ini aku akan ngebahas soal cara pengajuan visa ke konsulat jenderal ya, yang ada di Indonesia tentunya. Nah, mungkin di video kali ini akan sedikit panjang, jadi buat teman-teman yang ingin mencatat silahkan dicatat, ataupun kalau nggak ingin mencatat ya nanti videonya diulang-ulang. Nah, sebelum aku kasih tahu cara pengajuannya, di sini aku akan memberitahu ke teman-teman dokumen yang perlu disiapkan. Yaitu ada 7 dokumen. Yaitu 1. Paspor asli, 2. Fotokopi KTP, 3. Formulir permohonan visa, 4. CO asli dan fotokopi, 5. Surat pernyataan penerima atau yang sekarang Uketsuke Sumiso, 6. Pas foto terbaru ukuran 4,5 kali 4,5, dan yang terakhir EKTKLN. Nah, jadi sebelum pengajuan visa kalian harus mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Apabila teman-teman masih belum mempunyai salah satu dokumen tersebut, jadi kalian belum bisa untuk mengajukan visa. Nah, jadi di sini akan aku jelasin dari satu persatu soal persyaratan tadi ya, dari mulai pertama paspor sampai EKTKLN. Ada yang satu, paspor asli. Nah, di sini paspor asli harus memiliki syarat masa berlaku paspor. Pada dasarnya pemerintah Jepang tidak membatasi masa berlaku paspor pada saat pendaftaran visa, tetapi harus mengikuti peraturan imigrasi Indonesia. Jika masa berlaku paspor kurang dari 6 bulan, tidak diperkenankan berpergian ke luar negeri. Nah, jadi masa berlaku paspor minimal itu 6 bulan ya, kalau ingin mengajukan visa. Terus yang kedua adalah fotokopi KTP. Nah, di sini fotokopi KTP sisi depan dan belakang ukuran kertas, diingat-ingat ya, A4. Terus dilarang dilipat, ditekuk maupun menggunakan staples. Jadi tidak boleh dilipat dan ditekuk ya, harus mulus. Terus yang ketiga adalah formulir permohonan visa. Nah, di sini formulir permohonan visa bisa kalian download di website konsulat jenderal ya, atau di link di bawah kalian bisa download di situ. Terus persyaratan yang keempat yaitu CO asli dan fotokopi. Nah, di sini akan aku sedikit terangkan. Pada dasarnya CO yang masa berlakunya kurang dari 3 bulan itu bisa diajukan. Dan untuk apabila sudah lebih dari 3 bulan sejak terbit CO, pendaftaran juga harus mengumpulkan dokumen yang lainnya. Ya, jadi maksudnya dahulu itu persyaratan CO itu masa berlakunya 3 bulan, tapi sekarang karena ada masalah pandemi, jadi dari yang dulunya 3 bulan sekarang diperpanjang. Dan untuk perpanjangannya itu yang jika dibuat antara 1 Januari 2020 hingga 31 Juli 2021 itu di masa berlakunya sampai 30 April 2022. Terus untuk yang jika dibuat antara 1 Agustus 2021 sampai 31 Januari 2022, masa aktifnya 6 bulan dari tanggal 31 Januari 2022. Nah, terus persyaratan selanjutnya adalah setelah CO yaitu surat pernyataan penerima atau Uketsuke Sumiso. Ya, ini yang aku bahas di video sebelumnya ya. Terus yang keenam adalah pas foto terbaru ukuran 4,5 kali 4,5. Di sini ada aturannya yaitu ukuran harus 4,5 kali 4,5, diambil tidak lebih dari 6 bulan sebelum waktu pendaftaran. Terus warna latar belakang putih, menghadap lurus ke depan dan wajah terlihat jelas. Nah, itu ya untuk aturannya ya. Terus
Persyaratan yang ketujuh atau yang terakhir adalah EKTKLN. Nah, EKTKLN ini adalah Kartu Indonesia bagi Tenaga Kerja Indonesia sebagai bukti bahwa TKI tersebut telah memenuhi prosedur yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri. Nah, fungsi kartu ini adalah memberikan perlindungan baik selama bekerja maupun selesai kontrak kerja dan kembali ke tanah air, yaitu EKTKLN. Nah, di sini juga aku akan jelasin untuk biaya pembuatan. Nah, biaya visa single ada 410.000. Terus biaya proses aplikasi 180.000. Nah, sekarang itu karena kondisi pandemi, maka yang sebelumnya apabila visanya sudah jadi itu diambil, dan sekarang visanya harus dikirim melalui kurir, yaitu biaya antara 60.000 sampai 200.000 tergantung lokasi kalian. Nah, jadi kisaran total adalah 650.000 sampai 790.000 untuk pembuatan paspor. Nah, ini untuk durasi jadi paspornya yaitu 5 hari kerja atau lebih ya, kalau memang banyak sekali yang mengajukan. Terus di sini juga akan aku sampaikan bahwa pengajuan visa bisa diwakilkan ya, karena biasanya untuk visa magang itu yang mengajukan adalah pihak LPK ya. Ya, jadi pengajuan visa ini bisa diwakilkan. Ya, bisa diwakilkan anggota keluarga, perwakilan dari tempat kerja, atau contoh perwakilan dari LPK yang diizinkan untuk mewakili permohon. Nah, di sini ada formulir tambahan apabila ingin diajukan oleh LPK atau perwakilan, yaitu surat kuasa ditandatangani pemohon, perwakilan dari perusahaan, kartu identitas perwakilan, fotokopi dan surat tugas. Kalau untuk kartu anggota keluarga, kartu identitas perwakilan atau fotokopi dan sertifikat yang membuktikan hubungan dengan pemohon, fotokopi ya, bisa digunakan KK. Nah, di sini akan aku terangkan untuk alamat konsulat dan wilayah yurisdiksi. Nah, jadi untuk pengajuan visa itu tidak di satu tempat ya. Nah, jadi di sini yang pusatnya yaitu Japan Visa Aplikasi Center, itu tepatnya di Kuningan City Mall. Nah, berikut alamat-alamatnya, silahkan kalian lihat di video ya, karena tertera di situ alamat-alamatnya. Oke, itu tadi adalah tata cara untuk pengajuan visa Jepang. Jadi kalian harus mempersiapkan 7 dokumen tadi, dan kalian harus datang di konsulat jenderal masing-masing yurisdiksi ya. Jadi semisal kalau wilayah Jawa Timur ya di Surabaya. Oke, itu tadi adalah penjelasan soal cara pengajuan visa. Apabila teman-teman masih belum jelas, silahkan diputar kembali videonya atau silahkan tulis kolom komentar di bawah. Nah, jadi bisa kalian ajukan sendiri atau bisa diwakilkan ya. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane, see you the next video.